Seriesnya selama series ini berlangsung, kita akan belajar bagaimana kamu itu diciptakan lebih. Gimana kamu itu diciptakan lebih dari apa yang selama ini mungkin kamu pikirkan. Dalam hal apa aja sih? Di minggu yang pertama, di minggu lalu, kita udah lihat sama-sama bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi bagian di dalam rumahnya Tuhan. You were made to belong in the house of God. Kita belajar kalau selama ini mungkin pikiran kita mikirnya ya gereja kita anggapnya kayak hotel, kayak konser di mana kita datang, habis itu kita komentar sana sini, habis itu kita pulang lupain semuanya. Tapi di minggu lalu kita lihat bahwa Tuhan itu pengen kita memandang gereja sebagai yang namanya suatu rumah, ya, a house, a home. Nah, yang namanya rumah di minggu lalu pun kita udah lihat, kalau kita ada dalam suatu rumah, maka selayaknya pun kita harusnya memberikan kontribusi. Seharusnya kita give back ke dalam rumah kita. Dan hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang itu teman-teman. Kita akan bahas lebih banyak tentang yang namanya ministry. Apa yang teman-teman bisa lakukan di dalam rumah Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita ngomongin ministry, kalau kita ngomongin pelayanan gitu kan, biasanya pikiran-pikiran yang mungkin pertama kali muncul buat kita adalah, aduh kok Ci, gue gak bisa ngapa-ngapain nih, gue gak punya bakat apa-apa nih, gue gak bisa kontribusi apa-apa buat gereja. I don't have anything to offer. Karena itu gue berdoa teman-teman, aku berdoa supaya selesai dari message ini, kalau ada teman-teman yang mikir kayak tadi, aku berdoa supaya semuanya bisa punya mindset yang baru, karena hari ini Tuhan pengen bilang untuk kita semua bahwa kalian semua itu berharga. You are invaluable. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami Tuhan, Kau berikan kami hikmat supaya kami bisa percaya, supaya kami bisa terima apapun yang Kau mau bicarakan, apapun yang mau Kau sampaikan pada kami hari ini Tuhan. Ajar kami untuk mengerti bahwa kami diciptakan berharga di mata Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, apa sih sebenarnya arti dari invaluable gitu ya? Kalau kita belajar bahasa Inggris, biasa complete itu lawannya adalah incomplete. Ya kan? Complete artinya lengkap, incomplete artinya tidak lengkap. Kalau kita belajar correct artinya betul, benar, incorrect artinya salah. Jadi biasanya kalau ditambahin in di depannya itu jadinya kebalikannya. Nah, tapi yang menarik di valuable dan invaluable itu enggak berlaku kayak gitu teman-teman. Artinya bukan jadi negatif. Tapi kalau valuable artinya adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, worth a lot of money. Invaluable artinya adalah dia tuh berharga beyond expectation and beyond estimation. Invaluable itu artinya kamu berharganya, saking berharganya sampai-sampai tidak ternilai. Dan Tuhan bilang ke kita semua, you are not only valuable, but you are invaluable. Jadi cowok-cowok hari ini belajar gombalan baru ya. Jangan ngomong ke ceweknya, you are valuable. Di-upgrade sekarang, jadinya you are invaluable. Nah, apa buktinya sih sebenarnya Tuhan ngomong ini ke kita? Apa buktinya Tuhan bilang kalau kita ini adalah invaluable? Ada banyak ayatnya, tapi salah satu yang paling populer ada di Efesus 2 ayat 10. Dibilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang, we are God's handiwork. Kita ini buatan tangannya Allah, bukan cetakan pabrik yang cuma dicetak-cetak aja. Tapi kamu diciptakan khusus sama Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang spesifik. Kamu tuh kayak kunci, tahu nggak kunci? Ada gerigi-geriginya, cuma bisa dipakai untuk buka pintu tertentu aja. Orang lain mungkin dia juga adalah kunci, tapi punya gerigi-gerigi yang berbeda.
Iya enggak? Jadi mereka pun buka pintu yang khusus. Karena itu kamu dibilang berharga di mata Tuhan. Tapi gue tahu teman-teman, kebenaran ini bukanlah satu kebenaran yang mudah diterima gitu ya. Walaupun gue tahu persis this is a very powerful message, but at the same time it is also one of the hardest message to receive. Karena waktu kita masuk ke dalam gereja, waktu kita datang ke gereja, gampang banget buat kita ngerasa insecure gitu ya. Kita ngelihat, tuh orang doanya bisa bermenit-menit ngomongin apa aja. Kita lihat masuk, orang di depan bisa nyanyi keren banget kayak tadi. Kita masuk, keren banget nih orang dapat kepercayaan lebih. Gua mah apa? Gitu kan. Ada banyak pikiran-pikiran yang bilang seperti itu. Dan biasanya pun ada satu kebohongan besar yang kita mungkin sadar atau nggak sadar kita percayai. Kita punya pikiran yang bilang bahwa iya kalau gua nggak ada di tempat ini, kayaknya nggak ada yang berubah deh. Semuanya sama aja. If I was not here, it wouldn't make any difference. Kalau gua nggak join di pelayanan itu, kalau gua nggak kontribusi di sana, kayaknya nggak apa-apa juga deh. Itu adalah salah satu kebohongan terbesar yang mungkin kadang-kadang kita percaya teman-teman. Dan hari ini kita pengen lihat kebenarannya kayak gimana. Apa sih yang Tuhan bilang tentang ini? Gitu ya. Untuk melihat kebenaran ini, untuk sama-sama buka kebenarannya, aku pengen ajak kita semua untuk baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Tapi sebelum kita baca, gue pengen kita semua paham dulu teman-teman. Paulus waktu nulis ke jemaat di Korintus, dia tuh tahu persis backgroundnya orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus itu mungkin punya perasaan yang kurang lebih sama kayak kita. Karena kenapa? Korintus itu mostly adalah mantan budak gitu ya. Dulunya mereka budak, habis itu education, pendidikan mereka nggak terlalu tinggi. Mereka juga bukan orang yang berada, bukan orang yang kaya banget. Jadi gampang buat orang-orang Korintus ngerasa insecure. Sama kayak kita tadi, mungkin mereka mikir, ya gue bukan dari keturunan yang luar biasa banget. Gue bukan orang yang pinter banget, I cannot offer anything, I cannot do anything. Gue gak bisa melayani apa-apa. Dan Paulus tahu persis, makanya dia ngejelasin hal yang mau kita bacain ya teman-teman. Paulus dalam 1 Korintus 12, dia itu menariknya menggunakan satu metafora. Tahu ya metafora? Metafora itu kayak kiasan teman-teman. Dia itu menggambarkan sesuatu hal dengan hal lainnya. Nah dalam hal ini metafora yang dia pakai adalah Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh manusia. 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Paulus menggunakan metafora, dia menggambarkan, membandingkan gereja Tuhan sebagai satu tubuh. Dia bilang tubuh memang banyak bagiannya. Ada mulut, mata, hidung, pipi, telinga, kaki, tangan, banyak. Tapi semua bagian itu dia bilang adalah satu tubuh. Dan sama halnya dengan tubuh Kristus katanya. Buat kita lebih mudah memahami ini, gue juga pengen ajak kita semua ngelihat gambar-gambar berikut ya. Waktu kita lihat gambar ini, ada yang tahu ini binatang apa? Singa ya, bahasa Inggrisnya lion. Nah gue gak tahu apakah teman-teman pernah belajar ini pas belajar bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Inggris ketika ada binatang yang ngumpul bareng-bareng, mereka itu punya sebutan yang spesifik loh. Kayak gajah itu bahasa Inggrisnya elephant, tapi ketika mereka ngumpul bareng-bareng disebut herd of elephants. Iya, kawanan, istilah kawanannya itu macam-macam. Nah untuk singa, dia ini disebut, kalau mereka bareng-bareng, kalau mereka rame-rame, mereka disebut a pride of lion. Ini binatang apa? Burung hantu, owls. Kalau mereka bareng-bareng, ada yang tahu disebutnya apa? Mereka disebut parliament of owls. Lucu banget ya, kayak pemerintahan. Ini binatang apa? Panda.
Ketika mereka bareng-bareng, mereka disebut embarrassment of panda. Jadi kasihan banget. Nah anyway, tapi waktu gua research, waktu gua lihat-lihat, ternyata penamaan-penamaan grup binatang ini nggak sembarangan. Ternyata mereka dinamai berdasarkan karakteristik mereka dan juga behaviornya mereka. Kayak kenapa singa dibilang pride of lion? Karena singa kan identik dengan kekuatannya, kesangarannya gitu kan. Malahan biasa disebut sebagai raja hutan, makanya diasosiasikan dengan sebutan pride, ada kebanggaan di sana. Kenapa burung hantu disebut parliament? Karena katanya ternyata burung hantu itu identik dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Mungkin karena dia kalem gitu kan. Jadi kalau mereka ngumpul bareng-bareng itu kayak lagi meeting penting tuh, kayak lagi meeting parlemen. Makanya disebutnya parliament. Kenapa panda ini kasihan sih sebenarnya ya. Kenapa disebut embarrassment? Karena katanya panda kalau di alam bebas itu sukanya sendiri-sendiri. Terus juga sikap mereka yang agak-agak awkward, agak-agak clumsy. Makanya disebut dengan embarrassment of pandas. Jadi dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa ketika binatang-binatang itu sendirian, mereka punya nama sendiri. Tapi ketika mereka bersama-sama, mereka dapat satu identitas yang baru teman-teman. Sama halnya dengan gereja, sama halnya dengan orang-orang Kristen. Kalau ada satu orang yang percaya sama Yesus, kita sebut sebagai Christian, orang percaya atau disciple atau murid atau the followers of Christ. Tapi ketika ada banyak Christians, ada orang-orang percaya yang ngumpul sama-sama di tempat yang sama, memuji Tuhan, kita sebut sebagai gereja, atau kalau kita pakai metaforanya Paulus disebut sebagai the body of Christ. Jadi waktu satu orang percaya disebut Christian, waktu kita ngumpul sama-sama, Paulus bilang kita disebut sebagai tubuh, the body of Christ. Jadi kita semua di tempat ini adalah tubuh Kristus teman-teman. Kalau kamu consoling teman kalian yang lagi sedih, nyemangatin mereka, kamu jadi mulutnya Tuhan. Kalau kamu bantuin orang lain, kamu jadi tangannya Tuhan. Waktu kamu pergi ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah dijangkau orang untuk nolong orang lebih jauh, kamu jadi kakinya Tuhan. You are part of the body of Christ. Yang menarik lagi di ayat selanjutnya teman-teman, 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 16 dibilang seperti ini. Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I am not a part of the body because I am not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less a part of the body? Ini juga hal yang menarik. Paulus itu sengaja mengkontradiksikan antara tangan dan kaki, telinga dan mata. Kenapa? Karena kalau kita perhatian lagi sebenarnya tangan sama kaki itu lebih banyak dapat perhatian tangan. Iya enggak sih? Lebih sering tangan yang diperhatiin. Waktu kita mau kasih apresiasi buat orang, kita tepuk tangan, bukan tepuk kaki. Waktu kita mau nyapa teman kita, high five yang dipakai adalah tangan juga, bukan kaki. Ya kan? Tangan dapat perhiasan-perhiasan yang lebih banyak. Ada gelang, cincin, ya mungkin ada gelang kaki, tapi ada ada cincin kaki nggak sih? Nggak ada ya kan? Waktu pacaran mungkin juga yang kita berusaha untuk tahan, kalau diajarin di dating 101 kan jangan pegangan tangan. Pegangan kaki boleh dong ya? Ya nggak tahu sih. Tapi tangan lebih banyak dapat perhatiannya teman-teman dibandingkan kaki. Begitu juga sama telinga dan mata. Lebih banyak dapat perhatian mana sih? Mata, bener gak? Kita suka bilang there's a star in your eyes. Gak ada yang bilang there's a star in your ear. Banyak dapat perhatian mata. Kita bilang ngobrolnya face to face, eye to eye, bukan ear to ear. Iya enggak? Waktu pacaran, sayang, setiap hari
Aku ngelihat mata kamu, aku makin jatuh cinta deh. Ya. Ada yang bilang nggak? Ada mungkin dari sini pacarnya bilang, sayang setiap hari waktu aku lihat daun telinga kamu, aku makin cinta sama kamu. Kalau ada putusin aja guys. Karena pacar kamu aneh kayaknya. Ya tapi intinya Paulus itu sengaja compare tangan dengan kaki, mata dengan telinga, karena dia tahu ada bagian-bagian tertentu yang mungkin lebih gampang jealous satu sama lainnya. Gampang buat telinga bilang, I'm not that important. Gampang buat kaki bilang, I am not that important. Gue gak terlalu penting, gue gak terlalu dapat banyak perhatian. Tapi di ayat selanjutnya Paulus bilang, if the whole body were an eye. Coba bayangin dulu sebentar. If the whole body were an eye, ya, how would you hear, kata dia. Or if your whole body were an ear, how would you smell anything? Kalau semua tubuh kita itu adalah mata, katanya gimana cara kita buat dengar? Kalau semuanya juga telinga, gimana cara kita bisa nyium bau-bau tertentu? Apa sih yang pengen Paulus bilang di sini? Paulus pengen bilang bahwa semua bagian di dalam tubuh Kristus itu berguna. Every part of the body matters. Gak ada bagian yang gak berguna. Mungkin kamu jadi mata, mungkin kamu jadi hidung, mungkin kamu jadi kaki, mungkin kamu jadi tangan. Semuanya berguna di dalam tubuh Kristus, teman-teman. Every part of the body matters. Coba tanya sebelahnya, kamu mau jadi bagian tubuh yang mana? Satu Korintus 12 ayat 22, dibilang in fact, ini yang menarik juga teman-teman, in fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. Bagian yang katanya paling kecil, yang gak kelihatan banyak orang, yang kelihatannya paling lemah, yang kelihatannya paling tidak penting. Kata Paulus, justru itulah yang paling bermanfaat. Justru itulah yang paling berguna. Justru itu yang paling dibutuhkan, teman-teman. Karena apa? Di ayat 27 ya dibilang, all of you together are Christ's body and each of you is a part of it. Kamu semua bersama-sama adalah bagian dari tubuh Kristus dan kalian adalah bagian yang penting itu. Bahkan mungkin kalau kita mikir kita bagian yang gak berharga, kita bagian yang paling kecil, kelihatannya paling gak penting, tapi Paulus ingetin sama kita semua justru bagian itulah yang paling dibutuhin, teman-teman. Tahu gak kalau apa ini namanya? Kelingking, pinky fingers. Mungkin dia gak terlalu banyak dapat highlights di antara jari-jari yang lainnya. Ya kan? Thumbs kita sering pakai buat apa? Ngetik handphone, buat ngasih jempol, oke, gitu kan. Telunjuk apalagi kita sering pakai buat nunjuk-nunjuk tertentu. Jari tengah, ya mungkin biasanya, memang biasanya lebih sering dipakai bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ya dia dapat highlights yang lebih tinggi juga, ya dia juga jari yang terpanjang, ya kan. Jari manis dipakai untuk taruh cincin biasanya. Jari kelingking ya gak terlalu sering dipakai buat ngupil, betul. Dia mungkin yang paling kecil, paling ujung juga. Tapi gue pernah baca katanya jari kelingking, it holds 30% to 40% of our grip strength. Kalau misalkan jari kan ada 5 ya, kalau mau adil harusnya bagi 5 berapa? 20% ya, tapi katanya kelingking punya 30-40%. Jadi bagian yang paling kecil, yang mungkin kelihatan yang gak penting, yang jarang kelihatan sama orang, itu justru yang paling berguna, teman-teman. Dari sini kita bisa lihat bahwa gak peduli apapun yang kamu lakukan di gereja, pelayanan apapun yang kamu lakukan, mungkin kamu gak dilihat sama orang banyak. Mungkin orang-orang gak pernah dengar ada pelayanan yang kamu lakukan, tapi hanya karena kamu gak kelihatan. Bukan berarti kamu gak penting. Just because what you do is not as visible,
does not mean it is not important. Semua bagian berharga buat tubuh Kristus. Kamu diciptakan spesifik. Kamu diciptakan sama tangannya Tuhan. You are the way you are because you were made for a specific ministry. Gak ada bagian yang gak berharga di mata Tuhan, teman-teman. Bahkan Daud pun, dia bilang dalam Mazmur, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bahasa Inggrisnya dikatakan we are wonderfully complex. We are wonderfully complex. Artinya kita itu rumit. Kita itu gak mudah untuk dicetak lagi. Gak mudah untuk dibuat lagi, teman-teman. Dan ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi kita di hari ini. Banyak banget faktornya yang membentuk kita buat hari ini. Dan gue percaya teman-teman, semua faktor itu, semua hal yang membentuk kekompleksitasan kita hari ini, itu yang bisa membantu kita untuk tahu di ministry mana sih seharusnya kita melayani. Di bagian apa sih kita harusnya jadi tubuh Kristus. Gitu ya. Ada banyak faktor tapi hari ini supaya mudah, kita akan coba singkat faktor-faktor yang membentuk diri kamu menjadi 5 bagian. Disingkat SHAPE. S-H-A-P-E. Ya, berapa banyak yang pengen tahu hari ini, aku itu bagusnya melayani di mana sih? Aku itu cocoknya melayani di mana sih? Ada yang pengen tahu? Kalau nggak ada kita skip nih sampai bottom line. Oke, kita coba bahas satu-satu. S yang pertama adalah spiritual gifts, karunia roh teman-teman. Karunia roh ini ada banyak, listnya mungkin kalau teman-teman googling ada yang bilang beda-beda ya. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Tapi mostly sebenarnya itu adalah hal yang sama. Kenapa beda-beda angkanya? Itu biasanya karena ada yang ngelompokin jadi satu bagian yang sama. Yang mirip-mirip dikelompokin jadi satu gitu ya. Tapi kita akan coba lihat ke 20 list of spiritual gifts. Semuanya siap untuk kita bahas satu persatu secara singkat? Gue belajar hal baru dari Iksan hari ini, katanya bisa pakai pointer. Udahlah gak usah. Oke, spiritual gift anyway, karunia roh ini didapatkan ketika kita itu lahir baru teman-teman. Ketika kita kasih hidup kita untuk Kristus, maka Roh Kudus akan penuhi tubuh kita, penuhi hidup kita, kemudian kita diberikan karunia-karunia roh gitu ya. Kita coba bahas secara singkat aja, ada gift of prophecy, ini adalah karunia di mana kita itu bisa lihat penglihatan, kita bisa lihat mimpi yang dibukakan sama Tuhan dan mungkin orang banyak belum banyak yang dibukain. Gift of serving, ini adalah karunia roh di mana teman-teman punya beban yang luar biasa untuk bantuin hal-hal praktikal di gereja mungkin. Ya, orang yang gercep, orang yang tangkas, apa aja dikerjain. Nah itu biasanya gift of serving. Kemudian gift of teaching, ini adalah karunia untuk bisa mentranslate, menerjemahkan bahasa Alkitab itu supaya bisa dimengerti oleh orang banyak, mengajar gitu ya. Gift of exhortation adalah bahasa lainnya disebut encouragement. Ini adalah karunia di mana kamu itu kayaknya bisa aja dapetin kata-kata yang pas untuk ngehibur teman kamu yang lagi down. Encouragement. Gift of giving. Ini adalah karunia roh di mana kamu diberikan generosity yang luar biasa. Bagi-bagi harta, bagi-bagi barang, bagi-bagi uang. Untuk semua, untuk banyak orang yang membutuhkan gitu ya. Gift of leadership sesuai namanya adalah karunia kamu memimpin dengan cara kamu bisa tinggal lihat aja, ada nggak orang yang ngikutin kamu? Kamu punya karunia untuk menginspirasi orang to the point mereka akan jadi followers-followersnya kamu. Gift of mercy ini adalah karunia di mana kita itu diberikan beban yang luar biasa, compassion yang luar biasa untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada orang biasa lihat pengemis di tepi jalan, orang-orang lewat-lewat aja, tapi orang yang punya karunia mercy, mereka tuh tergerak banget hatinya. Nggak bisa aja ngeliat orang kayak gitu.
Gift of word of wisdom adalah karunia wisdom, karunia hikmat, di mana kamu itu dapat hikmat waktu nyelesain perkara sesuatu gitu ya. Kayaknya tiba-tiba bisa dapat hikmat Tuhan aja. Gift of word of knowledge adalah karunia di mana kamu dikasih pengetahuan sama Tuhan yang belum dibukain sama orang lain. Contoh, pernah nggak dengar ada pendeta yang biasanya kita belum kenal nih, belum pernah ketemu, nggak kenal dia siapa, tapi datang-datang kamu punya masalah ini ya. Terus mungkin dia doain kita dan semuanya tepat sasaran aja. Itu dia punya gift, itu bukan cenayang tapi dia punya gift of word of knowledge gitu ya. Dan gift of faith adalah karunia di mana kita itu punya supernatural faith. Kita punya iman yang super luar biasa, orang-orang yang punya karunia ini biasanya berani melangkah step of faith-nya itu yang gede banget. Mungkin orang lain kayak belum ngerti, belum kelihatan, tapi ini orang udah berani ngambil that step of faith gitu. Gift of healing jelas karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Gift of miracle kemampuan karunia untuk perform supernatural things gitu ya, miracle, keajaiban. Gift of discerning spirit ini adalah karunia untuk bisa sense demonic presence. Kamu tahu kayak ada roh-roh jahat atau mungkin biasanya waktu lagi dengerin khotbah, ini kayaknya sesat nih. Nah itu juga gift of discerning spirits ya. Terus ada gift of tongues, ini adalah karunia berbahasa roh. Dan pasangannya adalah gift of interpretation of tongues, ini adalah karunia menerjemahkan bahasa roh. Gift of apostleship itu adalah karunia untuk bangun gereja baru di tempat-tempat yang baru gitu ya. Dan gift of evangelism adalah karunia untuk memberitakan Injil secara efektif. Orang-orang yang punya gift of evangelism, waktu mereka ceritain tentang Yesus, banyak orang biasanya langsung bertobat dan terima Yesus. Gift of pastoring, ini adalah karunia menggembalakan. Nah biasanya SGL akan punya karunia ini teman-teman. Dia tuh biasa care banget, peduli banget sama anak-anaknya, nurturing, mengayomi gitu ya. Gift of helping, itu mirip banget sama gift of serving sebenarnya, sama-sama membantu orang gitu ya. Dan terakhir gift of administration adalah karunia roh di mana kamu itu punya kemampuan untuk organize things dengan baik. Kamu bisa organize orang juga, biasanya orang-orang yang punya karunia ini bisa tahu gitu loh. Ini orang strength-nya apa, ini orang weakness-nya apa. Jadi dia bisa assign orang-orang ke tempat pekerjaan mereka yang terbaik. Oke, itu kurang lebih secara singkat. Nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut, teman-teman tanya ke SGL masing-masing ya. Dan spiritual gifts ini memang gak mudah untuk kita langsung tahu gitu aja teman-teman. Jadi saran gue adalah just start serving. Experiment different kind of ministry. Kita cobain aja, nanti satu saat nanti teman-teman akan ngerasa, oh I'm more inclined to this spiritual gift. Gue lebih berasa punya spiritual gift yang ini. Oke, itu baru yang pertama teman-teman. Lanjut, H adalah tentang heart, tentang hati. Di Amsal bilang sama seperti air mencerminkan wajah, hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi di dalam hati kita itu terpancar semua keinginan kita, terpancar apa yang kita cintai, apa yang kita pedulikan, itu semuanya dari hati. Itulah sebabnya kenapa teman-teman itu bisa ngerasa tertarik banget sama satu topik, tapi nggak peduli sama topik yang lain. Ada orang yang kalau ngomongin politik, hukum, waduh bisa berjam-jam nggak habis-habis. Tapi ada orang kayak gue yang nggak terlalu peduli. Nggak terlalu peduli ya, bukan nggak peduli. Iya, jadi kayak bosen aja. Ada orang yang kalau ngomongin finance, suku bunga naik turun di dunia, berapi-api dia. Tapi ada juga orang yang mikir, aduh kompleks banget sih, emang ngaruh sama duit gue sekarang? Ya, itu semuanya adalah heart kita teman-teman, hati kita. Itu adalah hal yang Tuhan taruh di dalam hati kita dan ada maksud Tuhan tertentu. Kenapa sih Tuhan taruh hal-hal itu? Kenapa kamu passionate sama satu hal dan enggak passionate sama hal lainnya? Jadi kita perlu gali itu, jangan-jangan itu jadi indikator dalam kamu harus berministry di mana. Selanjutnya adalah abilities. Abilities itu mirip sama karunia roh. Bedanya apa? Bedanya kalau abilities itu dikasih dari kamu lahir. Kalau spiritual gifts baru dikasih waktu kamu lahir baru, terima Yesus.
Tapi abilities itu bakat gitu ya. Mungkin orang bilangnya talenta, bakat. Dari lahir kamu udah jago, artistik misalkan, jago bikin kue, jago masak misalkan, jago carpentry mungkin, kayak pengrajinan. Kamu jago organize things, kamu jago nyanyi gitu kan. Dari lahir kamu nangisnya udah gak fales, ada nadanya. Nah itu abilities teman-teman. Dan semua ability, semua kemampuan itu bisa dipakai dalam kerajaan Tuhan. Apapun yang dikasih sama kamu, aku percaya pasti ada tempat, pasti ada ministry yang bisa menampung ability kamu. Selanjutnya adalah personality, this is the one that makes you you, makes you unique gitu ya. Research bilang DNA kita itu benar-benar unik. Kemungkinan kamu ketemu orang yang sama persis kayak kamu itu 10 pangkat 2,4 miliar. Ada yang tahu tuh nolnya berapa panjang? Intinya gampang adalah kemungkinan kecil banget kamu bisa ketemu orang yang persis kayak kamu. Tuhan ciptain banyak personality dan Tuhan bisa pakai semua personality. Ada yang diciptain introvert, ada yang diciptain extrovert, ada yang diciptain suka banget sama rutinitas, melakukan hal yang sama berkali-kali gak apa-apa, tapi ada juga yang Tuhan ciptakan, waduh kalau dia ngerjain hal yang sama 2 kali aja dia udah bosen banget. Harus ngerjain hal yang beda-beda tiap hari. Ada orang yang Tuhan ciptain lebih banyak mikirnya, thinkers. Ada orang yang Tuhan ciptain lebih banyak ngerasa, feelers. Jadi personality kamu akan menentukan bagaimana kamu pakai spiritual gifts dan ability kamu. Anggap ada orang yang sama-sama punya the gift of teaching. 2 orang sama-sama punya karunia roh untuk mengajar. Tapi yang satu introvert, yang satu extrovert, Tuhan bisa pakai mereka dengan cara yang benar-benar berbeda. Jadi personality akan menentukan gimana kamu pakai gift dan abilities kamu. Terakhir, experience. Ya, experience adalah pengalaman. Kamu bisa cari tahu pengalaman-pengalaman dalam hidup kamu, itu apa yang bisa kamu pelajari. Bisa dari keluarga, bisa dari education kamu, bisa dari pengalaman kamu bersama-sama dengan Tuhan, bisa dari kepahitan kamu, masa lalu kamu yang kelam. Mungkin banyak yang bilang, aduh Koci, masa lalu aku gelap banget. Aku udah berdosa banget, kayaknya enggak layak deh aku pelayanan. Kata siapa? Your past does not disqualify you from serving God today. Bahkan biasanya Tuhan itu pengen banget pakai pengalaman kamu yang paling kelam itu. Mungkin kamu punya satu masa lalu, satu pengalaman yang kamu gak bangga. Kamu pengen banget tutup-tutupin, kalau bisa gak ada orang yang tahu. Tapi tahu gak, Tuhan pengen pakai justru pengalaman itu untuk kamu bantu orang lain. Kalau teman-teman ikut di beberapa minggu yang lalu, awal bulan Oktober kita ada talk show dengan Ko Erik. Dia cerita bagaimana masa lalunya yang mungkin buat beberapa di antara kita anggap itu udah cukup gelap gitu ya. Tapi dia share itu semua dan hari ini Tuhan pakai dia luar biasa teman-teman. Karena kalau kita pikirin siapa orang yang bisa tolong orang yang kecanduan narkoba sekarang selain orang yang pernah merasakan hal yang sama. Bener nggak? Your past does not disqualify you from serving God today. Jadi di small group, gue pengen kita bahas teman-teman, gimana caranya supaya teman-teman ngerti, lebih paham kelima hal tadi. Ya, dengan cara bantuan pertanyaan-pertanyaan ini. Assess your gifts and abilities. Dengan cara apa? Coba lihat bagian-bagian apa dalam kehidupan kamu yang dikonfirmasi sama orang lain memang kamu bagus di sana. Konfirmasi orang ini penting banget teman-teman. Jangan kamu bilang, aku jago nyanyi, aku bakat nyanyi, tapi gak ada yang muji kamu suaranya bagus. Itu bahaya, ya. Consider your heart and personality, kamu bisa tes foto karakter lah, MBTI 16 personalities untuk lebih tahu diri kamu. Kamu juga bisa tanya kira-kira hal apa yang bikin kamu berapi-api. Hal apa, topik apa yang bikin kamu lebih semangat waktu ngomongin. Yang kayaknya kalau nggak dibayar pun nggak apa-apa. Dan terakhir experience, tanya. Ada hal apa dalam kehidupan kamu selama ini? Hal-hal pahit apa? Dalam keluarga mungkin, dalam pendidikan kamu, dalam perjalanan iman kamu. Hal-hal apa yang bisa kamu pelajari dari sana. Dan ketika teman-teman udah discover the shape,
Udah tahu masing-masing shape kamu tuh kayak gimana dan pengen tahu nanti apakah ada ministry yang cocok gitu ya untuk menampung shape-nya aku. Teman-teman bisa ngecek ke social medianya Frontliner Campus. Mulai dari kemarin harusnya ya sampai beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ke depan akan ada konten-konten yang menjelaskan ministry apa aja sih yang available di FLCC. Oke, kalaupun nggak ada di FLCC, no worries teman-teman, tanya ke SGL-nya masing-masing, aku bisa melayani di bagian mana lagi Ci? Kalau aku bisa melayani di bidang mana lagi kok, selain di FLCC. Karena kita pun satu tubuh Kristus yang sama dengan WTC Pusat. Ada seorang teolog Swiss bilang, what you are is God's gift to you. But what you do with yourself is your gift to God. Kalau kita sayang sama orang, kalau kita mengasihi orang, pasti kita pengen dong kasih hadiah, bener gak? Kita pengen kasih yang terbaik buat orang tersebut. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan teman-teman, aku percaya kita semua pengen kasih yang terbaik. Dan yang terbaik salah satunya dibilang adalah apa yang kita persembahkan dengan tubuh kita. Apa yang udah Tuhan persembahkan untuk kita, kita buka. Teman-teman. Pertanyaan adalah berapa banyak di sini yang udah buka hadiah dari Tuhan. Jangan-jangan kita belum tahu. Because unopened gift is useless. Apa yang belum dibuka itu gak ada gunanya teman-teman. Aku gak tahu apa alasan teman-teman mungkin selama ini pernah ditawarin melayani Tuhan tapi belum ambil keputusan untuk itu. Mungkin kalian merasa ada yang kurang, aku masih belum layak. Tapi tahu gak ada banyak banget tokoh Alkitab yang Tuhan pakai dalam segala kekurangannya. Yakub itu insecure loh, dia banyak ketakutannya. Yusuf dia mantan dibully, dulu dia dibully, dibuang. Moses, Musa itu gagap. Leah dikatakan dalam Alkitab dia penampilannya gak terlalu menarik, matanya gak berseri katanya. Gideon, dia adalah datang dari keluarga yang miskin. Daud, yang perkasa, yang keren. Dia punya affair, dia pernah selingkuh dan segala macam masalah keluarga. Murid Yesus sekalipun, Petrus, dia tuh sumbu pendek loh. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ambil pedang potong. Zakheus juga sama. Dia orang yang gak populer, gak banyak teman. Orang-orang justru benci sama dia. Tapi Yesus pakai. Kalau Tuhan bisa pakai mereka dalam segala kekurangan mereka, Tuhan juga bisa pakai kamu. Tuhan juga bisa pakai kamu dalam segala kekurangan yang kalian rasain. Dan gue berdoa teman-teman, kita semua ingat hal ini hari ini, that you were made invaluable to the body of Christ. Kamu diciptakan berharga, kamu diciptakan lebih berharga dari apa yang kalian selama ini mungkin pikirkan. Kamu adalah bagian dari tubuhnya Kristus. Kecil, besar, apapun itu tidak ada yang sia-sia di dalam tubuhnya Kristus. Kau bisa contribute sesuatu di sana, kau bisa melayani Tuhan di tempat di mana Tuhan udah ciptain kamu. Boleh kita sama-sama sebutkan bottom line kita pada hari ini? 1, 2, 3. You were made to the body of Christ. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sambil kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa teman-teman. Kalau ada hari-hari ini teman-teman yang mungkin merasa that you are not valuable, kalian merasa enggak terlalu berharga, kalian enggak tahu apa yang harus kalian lakukan sama hidup kalian. Tapi mungkin hari ini ada juga yang ingetin, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang ingetin kalian. Bahwa sekecil apapun kalian ngerasa diri kalian, seenggak berharga apapun, ada tujuan yang Tuhan mau kalian kerjakan di dalam hidup kalian. Dan kalian mau ambil komitmen, Tuhan aku mau cari, aku mau discover shape apa yang ada di dalam tubuhku. Kalau itu teman-teman boleh kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapak aku bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Kau menciptakan kami unik.
Kau menciptakan kami lebih dari sekadar berharga, tapi kami tidak ternilai di mata Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang mau ambil komitmen. Mereka mau cari tahu lebih lagi tentang apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Mereka mau ambil komitmen untuk discover their shape. Dan mereka mau ambil komitmen Tuhan untuk mulai melayani Tuhan di bidang apapun itu yang Tuhan sudah ciptakan mereka. Bapak, biar Roh Kudus-Mu yang terus menuntun mereka. Kau yang bukakan rahasia-rahasia yang selama ini belum pernah mereka ketahui tentang diri mereka sendiri. Dan aku berdoa Tuhan, biar mereka bisa ditempatkan Tuhan di ministry yang terbaik. Dimanapun Tuhan pengen mereka berkarya, di sanalah Tuhan akan kirimkan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan small group discussion juga. Aku berdoa biar ada keterbukaan di sana Tuhan. Aku berdoa untuk semua small group leaders bisa menjadi teman yang baik, pendengar yang baik, penasehat yang baik. Supaya mereka bisa lebih mengerti dan lebih paham maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus berdoa. Mari teman-teman sama-sama kita angkat tangan kita mau menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat yang termulia dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat yang termanis yang berasal dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kalian, dalam studi kalian, dalam keluarga kalian, dalam pertemanan kalian, dalam pelayanan kalian, apapun yang kalian impikan, biarlah Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan teman-teman bisa join small group-nya and God bless you.